bertahun-tahun dia tidak punya anak, pasti punya anak disuruh potong oleh Allah. Dengan kesabaran kedua hamba ini, Allah ganti dengan semedian besar. Mari kita buka surat 37 ayat 109 ayat 37 ayat 99 sampai 109. 37, 109 sampai berapa, Cak? Surat 37 ya kan? Ayat 99 sampai 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. berapa tahun si Nabi Ibrahim nggak mempunyai anak? Sampai umur 90 tahun dia harus mempunyai anak. Penantian begitu panjang Nabi Ibrahim alaihissalam. Cerita Ayub tadi luar biasa diuji. Nanti buka ceritanya banyak sekali. Cerita Nabi Ibrahim juga bertahun-tahun nggak punya anak. Umur 90 tahun dia harus punya anak. Apa doanya? Hanya berita gembira. Lanjut Anda. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku. Setelah punya anak, Ibrahim, wahai anakku, Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. jadi Ayub dan Ibrahim termasuk orang yang sabar. Ibrahim bertahun-tahun tidak mempunyai anak. Ketika mempunyai anak yang dia cintai, yang sedang bermain, lalu Ibrahim dimimpikan oleh Allah untuk memotong anaknya. Lalu Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ayahmu bermimpi dan ayahmu untuk memotongmu. Jawaban Ismail apa? Potonglah, itu perintah Allah. Ya kan? Semoga aku termasuk orang-orang yang sabar. Lanjutkan, apa yang terjadi? Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Berserah diri itu kembali ke Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke Tuhan. Kalau kita sabar nggak kembali, kita emosi dengan orang lain, nggak sabar tuh. Di dalam sabar itu ada keyakinan, keimanan. Di dalam sabar itu ada hijrah, perubahan. Di dalam sabar itu ada jihad dan sungguh-sungguh. Baik harta dan jiwa diuji oleh Allah. Ya kan? Nah, salah satunya tadi diuji. Lanjutkan. Dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi dengan kesabaran Ibrahim, dengan keyakinan dengan Ibrahim, dengan kehijrahan Ibrahim, dengan jihad sungguh-sungguh harta dan jiwa Ibrahim, anaknya dipotong. Secara harta anak yang dicintainya, secara jiwa diuji, saking cintanya dipotong untuk tunduk patuh dengan Allah, diuji oleh Allah. Terus, Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. wahai Ibrahim, Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. ternyata kau membenarkan Ibrahim mimpiku ini. Lanjutkan. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi termasuk orang yang soleh. Ternyata Ibrahim, sampai hari ceritanya tentang pengorbanan dia, itu tercatat dalam buku sejarah. Nabi Ayub, kita belum apa-apa diuji corona ini. Nabi-nabi dulu diuji keimanan, diuji hijrahnya. Jadi makna sabar itu isinya 3, yaitu keyakinan, keberimanan, hijrah mau berubah. Yang ketiga, yaitu harus ada jihad, harta dan jiwa. Biarlah harta kita habis, kalau Tuhan mau ngendaki. Jiwa kita diuji, tapi kita tetap sungguh-sungguh karena jalan Allah. Karena baik dan buruk itu dari Allah. Jangan-jangan dia mau mengangkat derajat kita. Jangan-jangan dia mencintai kita. Dengan diuji ini diingatkan kita agar kita sadar bahwa wujud cinta Tuhan. Ujian, peringatan, musibah, itu semua kasih sayang Tuhan.
orang yang kena musibahkan kelalaian, orang yang diuji untuk naik kelas, orang yang diperingatkan karena azab untuk dia sadar agar dia kembali ke Tuhan. Jadi bukan makna sabar terus ngelus dada. Berarti kita kurang sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh dalam kegiatan itu. Kita lihat orang yang sabar dalam Al-Quran selain Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana sampai matanya meneteskan air matanya sampai membuat dia matanya tidak bisa melihat lagi. Ya kan? Si Yakub menantikan anaknya Yusuf sampai menangis setiap malamnya. Dia sabar menghadapi ujian itu yang diuji dari keluarganya, tapi akhirnya dengan itu anaknya mengangkat derajatnya menjadi orang-orang yang termasuk Yakub adalah orang hamba yang disabarkan. Mari kita cerita Qurannya, nggak usah nyontoh yang lain, diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi jadi nabi dan rasul itu bukan orang enak, diuji semua. Lu mikir jadi nabi rasul itu enak, diuji semua. Orang-orang sukses diuji semua penderitaannya. Kalau ada hari ini orang sukses yang dari sejak kecil sampai dewasanya, bukan karena orang tuanya berduit, bukan orang tuanya punya, bukan, tapi orang-orang sukses itu, kalau lihat orang sukses, lihat dari awalnya bagaimana dia menghadapi penderitaan dan cobaan menghadapi itu, maka dia menjadi sukses. Jangan kau melihat orang sukses hari ini, ya kan, dia kaya, berduit, punya harta, lihat dulu perjalanan dia menjalani ring turun, ngatu, tapi dia tetap bertahan dengan ujian oleh Allah tadi. Ketika dapat peringatan dia kembali ke Tuhan. Mari kita lihat contoh Nabi Yakub alaihissalam. Contoh, ya kan, surat 12 Yusuf dari 12 berarti. Surat 12 ayat 12. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, maka kami golongan yang kuat. Kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dalam sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Sabar itulah terbaik, kata Yakub. Ketika kakak-kakaknya Yusuf itu membawa buntalan yang dilumurin darah palsu tadi, sampailah kepada Yakub. Yakub pun menyadari, baik dan buruk itu hanya Allah yang tahu, dan kesabaran itulah kunci. Kan juga. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya. Jadi Yakub langsung minta tolong dengan Allah, hanya kepada Tuhan lah. Dia nggak tahu bahwa saudara sendiri Yusuf itu berbohong dengan bapaknya sendiri bahwa Yusuf itu dimakan serigala, padahal bukan. Darah itu darah kambing disebut ke situ. Dan Nabi Yakub dibohongi oleh anak-anaknya bahwa Yusuf itu terbunuh. Apa kata Yusuf tadi? Hanya Tuhan baik dan buruk, hanya Tuhan yang tahu. Dan hanya bersabarlah untuk menghadapi itu, karena Tuhan berserta orang yang sabar. Lanjutkan. Dan Nabi Yusuf, Yakub, sampai Yakub pun buta matanya, katarak, nggak bisa melihat. Karena Yakub sepanjang malamnya menangis, karena anak yang dicintai si Yusuf tadi bertahun-tahun tidak ketemu. Cerita Nabi Ibrahim bertahun-tahun nggak punya anak, sedangkan Yakub bertahun-tahun menangisi anaknya sampai ketemu dia dan dinaikkan singgasana, karena oleh Yusuf diangkatlah harkat orang tuanya. Inilah kesabaran seorang anak, kesabaran seorang ayah untuk mereka. Nah, artinya sabar itu bukan mengelus dada, tapi sabar itu adalah
pintu untuk menjadi orang yang sukses dan melalui ujian. Tapi di dalam sabar itu, sahabat sekalian, di situ ada keyakinan, yaitu berimanan dengan Allah, bahwa yakin bahwa baik buruk itu datang dari Allah. Yang kedua, kita harus mau berubah atau mau hijrah dari baik ke buruk, dari malas ke rajin, dari kita tidak sabar, dari kita tidak sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh. Itu perubahan. Yang kedua, harus jihad sungguh-sungguh, baik harta dan jiwa. Nah, inilah makna sabar sebenarnya. Ya, makna sabar sebenarnya. Jadi sabar itu bukan mengelus dada. Sabar itu adalah pintu sebuah kemenangan dan dikembalikan urusan itu kepada Allah, ya kan? Kita rubah, ya kan, diri kita sebagai peringatan kenapa saya diberhentikan pekerjaan. Ya kan? Terus kita nyala-nyala ke bos, enggak menyelesaikan masalah. Ya kan? Aku nih berhenti kerja nih, ya tidak bekerja lagi. Bagaimana hidup saya, makan anak saya, makan istri saya. Sebagai manusia ya wajar, ya kan? Tapi ini baik buruk itu dari Tuhan. Mungkin Allah mengeluarkan kita dari bos kita itu menurut kita tidak baik, menurut Allah mungkin baik. Cuman kita harus tahu rasanya apa ini. Mungkin Allah merubah kita atau memindahkan kita, mau hijrah kita lewat dikeluarkan dari bos tadi, agar kita berubah. Kita tidak tahu kapan itu menangnya. Nah, setelah kita terjadi kemenangan, oh baru tahu ternyata hikmahnya saya keluar dari dikeluarkan oleh bos. Bukan saya mau keluar, tapi dikeluarkan oleh bos karena ada sesuatu. Jadi beda orang yang keluar keinginan hawa nafsu yang dikeluarkan tanpa ada kesalahan, itu beda. Ketika bos mengeluarkan kita bukan karena kesalahan kita, karena kita sakit atau apa, Allah punya maksud melewati bos kita, bisikan tadi agar mengeluarkan kita dari kerjaan kita. Mungkin itu cara kita untuk maju selangkah untuk ke depan. Tahu panah itu, ya, ketika kita turun panah itu ditarik ke belakang. Ketika panah itu ditarik ke belakang, maka dia akan, ketika kita semakin tarik tali panah itu, semakin jauh panah itu. Jadi artinya hari ini kita diturunkan kerjaan dari bos kita, diberhentikan oleh bos kita, bukan karena kita baik, kita mau mundurkan, tapi mungkin baik lebih kata kita buruk, tapi kata Allah baik untuk kita lebih tarik lagi. Kalau sudah sampai kemenangan dengan iman, dengan keyakinan, saya yakin Allah memberikan yang terbaik dengan saya. Saya yakin dengan saya keluar sini agar Allah memerintahkan untuk saya berubah. Saya yakin, ya kan, yakin dengan sungguh-sungguh dan berjihad sungguh-sungguh dengan harta dan jiwa untuk merubah saya agar aku termasuk orang yang menang. Jadi sabar adalah bersama Allah. Ketika kita sukses dan kita sabar, ya iman, ya hijrah dan jihad, maka disitulah pintu kemenangan. Jangan pikir segala yang baik buruk itu ujian kita, takutan kita, itulah pintu sebuah kemenangan. Oke? Dari sini kita paham. Jadi sabar itu bukan gampang. Nabi Musa aja tidak mau sabar, ya kan? Jadi kita belajar sabar, karena sabar itu adalah memaafkan, dan sabar itu adalah ibadah yang utama. Terakhir satu ayat 42, 43. Sabar dan memaafkan itu ibadah utama, ya kan? Bahkan lebih daripada sedekah. 42, 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi 42, 43 tadi. Surat 42 ayat 43. Iya. Tetapi barang siapa bersabar, barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sabar, maafkan, ya, sungguh yang demikian itulah termasuk perbuatan yang mulia. Kenapa sabar dan memaafkan perbuatan yang mulia? Lanjutkan. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya perlindungan setelah itu. Nah, kita nggak tahu, disuruh kita sabar tadi ada iman. Sabar itu ada hijrah, mau nyuruh kita berubah. Kita pengen berubah, kemarin kita pengen ngundurkan diri karena kita pengen hijrah, berubah hidup. Ternyata tidak berubah juga. Tapi ini dikeluarkan untuk kita berubah. Siapa yang mengeluarkan? Bos kita. Tapi Allah yang menyuruh kita keluar dari situ. Bukan kita dikeluarkan karena kita salah, tapi dikeluarkan untuk kita berubah, hijrah.
Tuhan tidak akan rela melihat hambanya yang ingin berkeyakinan dengan Tuhan, ingin berubah dirinya dari tidak baik menjadi baik. Tuhan tidak rela orang ini menjadi budak itu. Maka caranya dikeluarkan agar dia menjadi Tuhan pada dirinya. Maka Tuhan lebih senang daripada orang sifat Tuhan. Kiamu berdiri. Saya berdiri, saya hidup karena karya saya sendiri, bukan karena orang lain. Karena Tuhan bersama saya. Itu maksudnya. Maha sabar. Ya kan? Jadi jangan seuzon dengan Tuhan. Wah, aku sudah mimpi berubah, pengen tobat. Terus aku kerja lagi ngapos, terus aku pengen berubah, terus 40 hari aku janji terus berubah, dipecat. Itu terbaik. Kalau tahu rahasianya. Tapi kita kapan tahu rahasianya? Setelah kita lulus, setelah kita menang sebelah berdiri. Walaupun gaji saya 100, gaji saya 50, tapi saya bukan bos saya, tapi hasil karya saya. Kalau esok hari saya bisa menghasilkan satu hari 500.000, itu karya saya, bukan bos yang gaji. Saya bekerja, yang bisa menolong saya adalah Tuhan saya dan diri saya sendiri. Itu itu, ya kan? Lain dengan kemarin ketika kau keluar, bos aku mau keluar mengulurkan diri karena kau bersiap-siap mau bangun usaha, itu namanya hawa nafsu. Tapi kalau dikeluarkan, ya kan? Karena kita dikeluarkan setelah kita pengen berjanji, ingin berjihad, tidak mensekutukan Tuhan, tidak ada sekutu yang hidupin saya, mati saya hanya Allah. Maka Tuhan tidak rela disuruh keluar. Lewat bos, maka sabar, maafkan dia. Mungkin inilah cara saya dipindahkan oleh Allah dalam perubahan hidup. Itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah makna sabar.